Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran ini dilanjutkan, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Tuhan yang makasih atas kasih dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sebelum saya melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, baiklah saya ingin menanyakan kembali sekaligus untuk mereview pembelajaran yang kedua kemarin tentang pembelahan sel. Di pembelahan sel itu ada dua yang kita pelajari, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Apa toh perbedaan antara kedua pembelahan sel itu? Tempat terjadinya. Kalau pembelahan mitosis di mana? Pada sel tubuh. Kalau meiosis, alat kelamin. Kalau pada mitosis hasilnya dua sel anakan dengan ciri karakteristik yang sama dengan sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis atau reduksi, 4 sel anakan dengan kromosom separuh dari kromosom induk. Ya. Terus yang ketiga, perbedaan yang ketiga, tingkat pembelahannya. Kalau pada mitosis satu tingkat pembelahan yang terdiri atas fase pro, fase meta, fase anafase, telofase, langsung interfase. Sedangkan kalau pada meiosis, pro fase 1, meta fase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan pro fase 2, meta fase 2, anafase 2, dan telofase 2, baru interfase. Perbedaan yang ketiga. Yang keempat, fungsinya. Kalau pembelahan sel secara mitosis untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel yang rusak, sedangkan pada pembelahan meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Itu ada 4 perbedaan. Ya, nanti yang lain silakan anak-anak cari perbedaannya. Dan masing-masing fase pembelahan pada pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis, pada fase pro, metafase, anafase, dan telofase memiliki ciri karakteristik yang saya mohon untuk anak-anak bisa memahami lebih dalam. Demikian, untuk selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang siklus menstruasi atau siklus haid. Anak-anak, setiap wanita setelah menginjak usia pubertas, ya kira-kira antara umur 10 sampai 15 tahun, itu mengalami proses bulanan atau yang disebut dengan siklus menstruasi atau siklus haid. Di mana proses atau siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon. Dengan kata lain, menstruasi itu prosesnya bersifat hormonal. Terkait dengan menebal menipisnya lapisan rahim paling dalam yang namanya endometrium. Hormon yang berperan di dalam proses siklus menstruasi itu ada beberapa. Ada 4. Yang pertama namanya hormon estrogen. Hormon estrogen dan hormon progesteron. Di mana kedua hormon ini diproduksi di dalam ovarium
tepatnya pada bagian folikel. Yang mana kedua hormon itu berperan penting di dalam proses menebal dan menipisnya lapisan endometrium. Terus yang ketiga ya, jadi yang pertama adalah estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga adalah LH, luteinizing hormone, dan yang keempat adalah FSH, follicle stimulating hormone. Di mana kedua hormon yang terakhir yaitu hormon LH dan FSH diproduksi oleh kelenjar pituitari yang ada di dalam otak. Di mana fungsi daripada LH dan FSH, kalau yang FSH fungsinya adalah merangsang pematangan folikel. Tadi pada saat berbicara tentang oogenesis, pada ovarium wanita ada bagian tempat produksi telur yang namanya folikel. Nah, pematangan folikel itu bisa menjadi matang, itu dipengaruhi oleh hormon FSH. Ya, kalau hormon FSH itu merangsang, mengstimulir pematangan folikel, otomatis FSH juga berpengaruh terhadap pematangan atau pembentukan sel telur atau terhadap proses namanya oogenesis. Sedangkan LH itu juga mempengaruhi pematangan sel telur dan juga LH berpengaruh terhadap proses pelepasan sel telur dari ovarium atau namanya ovulasi. Jadi saya ulangi, saya tegaskan kembali, hormon yang berperan penting dalam proses siklus menstruasi adalah yang pertama estrogen, kedua progesteron, ketiga FSH, dan keempat LH. Yang masing-masing hormon itu bekerja sama dalam proses siklus menstruasi. Yang masing-masing pula hormon itu mempunyai fungsi yang secara khusus. Perhatikan ini bagan perubahan dinding pada saat sel telur masuk dan menstruasi. Ini minggu pertama ini pada menstruasi dia ada peluruhan endometrium sehingga terjadi perdarahan. Nah, ini karena sudah meluruh, ini endometriumnya tipis. Nah, pada minggu kedua ini semakin menebal, minggu ketiga keempat semakin tebal, ini nanti akan meluruh. Darah yang keluar pada siklus menstruasi itu berasal dari ini luruhnya jaringan endometrium. Ini. Jadi sebagai satu ilustrasi, rahim itu saya gambarkan seperti kelapa begitu. Jadi yang paling luar itu otot, itu gambarannya seperti sabutnya, namanya exometrium. Sedangkan batoknya itu bagian tengah, itu namanya mesometrium. Nah, kelapanya yang diparut itu endometrium yang bisa dikelupas. Sebagai ilustrasi begitu. Jadi bagian luar dari rahim itu adalah ototnya yang mengelupas setiap bulannya. Jika seorang wanita itu pada masa produktif, itu adalah endometriumnya, dimana
endometriumnya ini akan mengelupas setiap bulan dipengaruhi oleh kadar hormon yang saya sebutkan di depan. Ya, dipengaruhi oleh naik turunnya kadar hormon estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Siklus menstruasi umumnya setiap satu siklus itu kurang lebih 28 hari. Ya, 28 hari. Yang satu siklus itu terdiri atas 3 fase. Ya. Oke, pertama sampai kelima. Selanjutnya, siklus kedua adalah siklus proliferasi. Yang ketiga adalah siklus sekretori. Siklus menstruasi atau menstruasi yang tahap fase menstruasi ini, luruhnya endometrium ini diakibatkan yang pertama tidak terjadi pembuahan. Jadi setiap terjadi menstruasi itu berarti tidak ada pembuahan. Ya, karena tidak terjadi pembuahan, mengalami menstruasi. Kalau tidak mengalami menstruasi, tidak terjadi menstruasi berarti kemungkinan ada pembuahan kemungkinan. Jadi sekali lagi, fase menstruasi itu fase meluruhnya endometrium yang diakibatkan oleh pertama tidak terjadi pembuahan. Karena tidak terjadi pembuahan, maka produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. Penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron menurun, kondisi hormon itu sangat rendah, mengakibatkan lapisan endometrium robek dan meluruh, sehingga keluar darah menstruasi yang diperlukan untuk waktu menstruasi. Kurang lebih fase itu memakan waktu ya kurang lebih maksimal 7 hari. Jadi, nah, bersamaan dengan siklus menstruasi itu, hormon kelenjar pituitari itu akan mengeluarkan hormon FSH. Ya. Hormon FSH. Pada saat fase menstruasi ini, estrogen dan progesteron rendah akibatnya meluruh. Terus bersamaan itu pula akan keluar hormon follicle stimulating hormone. Hormon itu beredar di dalam darah, ikuti aliran darah. Nah, hormon FSH diproduksi oleh pituitari tadi, fungsinya untuk merangsang pematangan folikel, yang berarti pula untuk pematangan sel telur. Nah, bersamaan itu muncul keluar dari folikel yang ada di dalam ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang awal adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen yang tinggi itu berperan penting di dalam proses pembentukan endometrium. Pembentukan endometrium ini tadinya tebal karena menstruasi, menipis. Nah, pada saat ini meluruhnya ini diakibatkan oleh tadi apa? Tidak terjadi pembuahan, sehingga produksi estrogen dan progesteron rendah, meluruh, perdarahan kurang lebih 1 minggu. Terus bersamaan ini pada akhir proses menstruasi ini FSH dikeluarkan. Tentunya dari ovarium atau tepatnya di dalam folikel diproduksi estrogen untuk penebalan endometrium ini.
ini semakin menebal. Nah, ini sampai hari kurang lebih ke-14 namanya fase proliferasi, pembentukan kembali dinding rahim, dinding endometrium. Nah, akhir dari fase proliferasi itu dikeluarkanlah hormon LH, luteinizing hormone, yang berfungsi untuk mematangkan sel telur dan merangsang pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, pelepasan sel telur dari ovarium ini, jadi pada fase proliferasi ini yang berpengaruh adalah hormon yang pertama estrogen yang sangat berpengaruh, yang kedua FSH, dan yang ketiga adalah LH. Nah, kurang lebih hari ke-14 inilah biasanya terjadi proses pelepasan sel telur dari ovarium, namanya ovulasi. Ya, pelepasan sel telur dari ovarium itu sekali lagi dirangsang oleh munculnya hormon LH yang diproduksi oleh pituitari. Selanjutnya, setelah terjadi ovulasi, maka menginjak fase yang kedua yang namanya fase sekretori. Di mana fase itu produksi progesteron semakin meningkat, terus semakin menebal, semakin tebal. Tebalan endometrium pada fase sekretori ini dirangsang oleh hormon progesteron dan estrogen. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka pada ovarium, tepatnya pada bagian folikel, tidak memproduksi lagi yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron itu nanti akan mengakibatkan kembali ke fase menstruasi. Jadi rendahnya hormon estrogen dan progesteron pada akhir fase sekretori tadi itu mengakibatkan terjadi menstruasi. Nah, jika ini menstruasi itu syaratnya jika tidak ada proses pembuahan, tidak ada fertilisasi. Nah, jika ada fertilisasi, ada pembuahan, maka proses fase menstruasi tidak akan terjadi. Jadi, saya ulangi, fase menstruasi itu diakibatkan terjadi karena tidak ada pembuahan, hormon estrogen dan progesteron menurun. Menurunnya estrogen dan progesteron itu mengakibatkan endometrium luruh. Ya, bersama dengan luruhnya endometrium, kira-kira pada hari ke-5, 6, 7, produksi FSH semakin meningkat. Nah, semakin meningkatkan FSH, juga pada folikel, pada ovarium diproduksi estrogen. FSH itu nanti akan merangsang pembentukan pematangan folikel, sedangkan estrogen itu akan merangsang pembentukan endometrium kembali. Ya. Pada akhir fase proliferasi, menjelang akhir proliferasi itu LH yang diproduksi oleh pituitari itu meningkat, yang merangsang pematangan sel telur dan merangsang terjadinya ovulasi yang kurang lebih terjadi pada hari ke-14. Dihitung sejak hari pertama menstruasi, terus selanjutnya menginjak pada fase sekretori, yaitu ovarium pada bagian folikel akan membentuk
memproduksi estrogen dan yang tinggi adalah progesteron untuk mempertahankan penebalan endometrium. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kehadiran zigot jika terjadi pembuahan. Jadi menebalnya endometrium itu untuk mempersiapkan zigot jika terjadi pembuahan. Demikian untuk siklus menstruasi yang meliputi 3 fase. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, proses pembuahan atau yang namanya fertilisasi. Anak-anak, ketika ovum telah matang yang dilepaskan dari ovarium tadi, itu akan ditangkap oleh infundibulum dan akan bergerak menuju ke uterus, ke rahim. Nah, di dalam perjalanannya, jika ada sperma yang masuk melalui organ reproduksi wanita, maka ada kemungkinan proses pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sperma itu terjadi di dalam tuba falopii atau saluran telur. Jadi, kenapa kok umumnya proses pembuahan itu terjadi di dalam saluran telur? Ingat bahwa perjalanan sel telur dari ovarium menuju ke rahim itu memerlukan waktu beberapa hari, bisa sampai 5-6 hari. Sedangkan masa aktif sel telur untuk bisa dibuahi itu hanya 24 jam. Maka dalam perjalanannya dari ovarium menuju ke rahim itu selama 24 jam, berarti telur itu masih di dalam ovarium. Kalau telur itu sudah sampai ke rahim, berarti telurnya sudah tidak bisa dibuahi, atau dengan kata lain telurnya rusak. Itulah kenapa pembuahan selalu saja terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopii. Jadi proses bertemunya sel telur, meleburnya inti sel telur dengan sperma itu disebut dengan fertilisasi yang terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopii. Dan perlu diingat, jika satu sel telur itu sudah dibuahi oleh sperma, inti sel telur itu sudah dibuahi oleh inti sperma, maka sel telur itu tidak bisa menerima kehadiran sperma yang lain. Jadi satu sel telur, satu sperma. Nah, kiranya gambaran ini menginspirasi kita suatu ketika nanti anak-anak sudah dewasa, satu istri ya satu suami. Ini inti sperma, ketemu inti sperma dengan inti sel telur inilah akan dihasilkan zigot. Zigot. Nah, jadi proses pembuahannya ada di sini nih. Ini saluran telur. Ini yang saya katakan infundibulum tadi. Di sini terjadi pembuahan, hasilnya zigot. Zigot satu sel membelah. Ini perleburan inti sel telur dan sperma. Membelah menjadi 2 sel. 2 sel menjadi 8 sel. 8 menjadi 16 dan seterusnya. Masuk embrio. Maksudnya perjalanan dari sini ke sini ya memerlukan waktu tadi 5-7 hari tadi. Terus tertanam di sini. Embrio itu tertanam di dalam dinding rahim, terjadi implantasi. Tertanam di sini sehingga nanti embrio dengan rahim terbentuk jaringan yang namanya plasenta itu. Ini proses fertilisasi atau pembuahan sampai tertanamnya
embrio di dalam rahim. Setelah sekian minggu, jadi embrio tadi berkembang menjadi namanya janin. Nah, janin, jadi selama di dalam rahim ini, janin ini mendapatkan makanan dari ibunya melalui jaringan yang namanya ini plasenta. Ini plasentanya. Ini menempel pada rahim, ini rahimnya, dinding rahim. Nah, antara plasenta dengan embrio ini dihubungkan oleh jaringan yang namanya tali pusat ini, tali pusat. Nah, plasenta ini memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup daripada embrio janin atau fetus ini. Jadi, plasenta ini berfungsi untuk mengalirkan zat makanan dari induk ke embrio dan mengalirkan zat sisa dari embrio ke induknya. Nah, ini semua tentunya melalui tali pusat ini. Yang ketiga, peran daripada plasenta ini adalah untuk melindungi si janin atau fetus atau embrio ini dari racun dan kuman penyakit. Nah, selama ada di dalam rahim ibu yang tumbuh berkembangnya ini diperlukan waktu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Buat bagian ini yang namanya vagina. Yang keluar bagian dulu adalah bagian kepalanya ini. Ini anak-anak, materi yang selanjutnya tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Hal ini penting untuk diketahui anak-anak agar anak-anak bisa terhindar dari penyakit tersebut. Nah, beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia, yang pertama adalah gonorrhea atau penyakit kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua adalah chlamydiasis. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trichomonas. Atau mungkin ini menyerang biasanya pada wanita. Kalau gonorrhea ini bisa pria dan wanita. Sedang yang berikutnya adalah sipilis atau raja singa, penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes genitalis, penyebabnya adalah virus herpes simplex. Menyerang bagian dari alat kelamin. Yang kelima, candidiasis atau keputihan, penyebabnya jamur Candida albicans. Itu anak-anak beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, untuk itu, agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, anak-anak perlu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, baik makanan yang steril, bebas racun dan bahan kimia yang berbahaya. Atau istilahnya makan makanan yang higienis, bergizi, seimbang. Terus yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Atau juga kalau terlalu ketat itu akan mengganggu kelembaban pada bagian organ reproduksi. Ya, kalau semakin lembab maka akan suka bakteri maupun jamur tumbuh di tempat itu. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab dan dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Yang keempat, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya, termasuk diantaranya adalah AIDS.
beberapa materi dan rangkuman yang saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.